Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 192 yang berjudul Roda Takdir. Di awal chapter 192 ini, saat masih di dalam mimpi, sambil Sumiyoshi dan Tanjiro melihat Yorichi yang diberikan bunga oleh anaknya Sumire, pada saat itu Tanjiro mengatakan dalam dirinya bahwa setelah dirinya mendapatkan penjelasan tentang pernafasan matahari ratusan kali, pemahamannya mulai meningkat karena setelah satu kali melihat Yorichi memperagakan jurus pernafasan matahari dengan akurat. Dan sambil memperlihatkan Tanjiro yang masih tak sadarkan diri, Tanjiro merasa kalau mungkin semua itu hanyalah mimpi. Tetapi setelah melihat mimpi tersebut, Tanjiro merasa kalau dirinya menyadari gerakan pernafasan matahari miliknya sia-sia dikarenakan adanya sedikit perbedaan pada sudut pergelangan tangannya dan juga pada pergerakan kaki dan interval antara pernafasannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Masih di dalam mimpi leluhurnya Tanjiro menjelaskan bahwa Yorichi adalah orang yang sederhana dan pendiam. Dan saat Suyako, istri leluhur Tanjiro, meminta Yorichi untuk memperlihatkan jurus berpedangnya, Yorichi pun dengan senang hati mau menunjukkannya. Dan sambil memperlihatkan Tanjiro yang berada di dalam tubuh leluhurnya melihat Yorichi memperagakan gerakan-gerakan pernafasan matahari, Tanjiro menjelaskan lagi bahwa leluhurnya Sumiyoshi memperhatikan gerakan-gerakan Yorichi dengan seksama dan mengingatnya baik-baik agar tidak ada satu momen pun yang terlewat. Tanjiro merasa karena saking indahnya teknik pernafasan matahari ini, Sumiyoshi leluhurnya sampai lupa untuk bernafas karena gerakannya yang sangat indah. Tanjiro pun mulai paham bahwa kenapa di masa depan jurus pernafasan matahari ini diwariskan menjadi sebuah tarian. Yaitu karena saat Yorichi mengayunkan pedangnya, dia lebih mirip roh dibandingkan manusia, yang mana pergerakan pedangnya sangat halus, bagaikan roh yang menari. Setelah Yorichi selesai memperagakan gerakannya, Suyako bersama anaknya pun sangat senang melihatnya, sementara Yorichi terlihat malu-malu. Lalu, sambil memperlihatkan Yorichi yang memberikan anting Hanafuda miliknya kepada Sumiyoshi, Tanjiro menjelaskan bahwa Sumiyoshi memintanya untuk kembali lagi suatu hari nanti. Tetapi saat Yorichi akan berpamitan pergi, dia malah memberikan antingnya kepada Sumiyoshi. Dan saat menerima anting tersebut, Sumiyoshi pun sadar bahwa dia merasa kalau Yorichi tidak akan pernah kembali lagi. Dan sambil melihat kepergian Yorichi, Tanjiro mengatakan pada saat itu Yorichi terlihat sedih saat pergi dari rumah Sumiyoshi, dan setelahnya Sumiyoshi pun mulai mengeluarkan air matanya. Sumiyoshi mengatakan kepada Yorichi, dia berkata karena Yorichi telah menyelamatkan keluarganya, maka dirinya akan meneruskan apa yang telah Sumiyoshi anggap Yorichi wariskan, yaitu teknik pernafasan mataharinya kepada keturunannya. Dan Sumiyoshi bersama dengan Tanjiro yang di dalam dirinya terus memberi semangat kepada Yorichi. Sumiyoshi pun berkata kepadanya lagi bahwa dirinya berjanji kepada Yorichi akan mewariskan anting dan teknik pernafasan matahari pada generasinya di masa depan. Lalu setelah mendengar kata-kata Sumiyoshi itu, sambil tersenyum, Yorichi pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan kemudian saat pergi, Yorichi pun melambaikan tangannya sambil tersenyum kepada leluhur Tanjiro, Sumiyoshi. Dan pada saat itu, Tanjiro pun mengatakan bahwa dirinya berhutang budi kepada Yorichi dan berterima kasih karena telah menyelamatkan leluhurnya. Dan jika bukan karena bantuannya, dirinya dan keluarganya tidak akan terlahir di dunia ini. Di sini, sambil melihat Muzan, Tanjiro berkata lagi tentang Yorichi bahwa pada saat itu Yorichi percaya kepada Tamayo dan melepaskannya, dan karena itu sekarang Tamayo telah membantu para pemburu iblis untuk memojokkan Muzan. Dan juga sekarang dirinya bisa bertarung dengan pernafasan matahari yang telah Yorichi tunjukkan kepada mereka para iblis. Dan sambil mengingat masa lalu Tanjiro saat diajarkan tarian Hinokami Kagura oleh ayahnya, Tanjiro berkata bahwa ke-12 jurus telah diwariskan dengan sangat akurat walaupun sudah ratusan tahun berlalu.
dan sambil menampilkan Yorichi yang melakukan gerakan pernafasan matahari sambil dilihat oleh keluarga leluhur Tanjiro. Di sini Tanjiro satu persatu menyebutkan jurus yang diperagakan Yorichi. Sambil memperlihatkan Hashira api terdahulu yang berbicara kepada Yorichi, Tanjiro mengatakan kalau dirinya selalu memikirkan soal jurus ke-13 yang pernah disinggung oleh Hashira api. Dan dirinya Tanjiro menyadari sesuatu soal nama tekniknya, yaitu tarian waltz atau Enbu dan tarian api atau Enbu juga. Menurut Tanjiro, tarian ini memiliki nama yang mirip, yaitu sama-sama Enbu. Dan sambil melihat masa lalu saat Tanjiro diberitahu ayahnya, Tanjiro menjelaskan apa yang dikatakan ayahnya. Dia berkata jika Tanjiro tahu cara menggunakan pernafasan yang benar, maka dia juga bisa menari selamanya. Dan ayahnya Tanjiro melakukan tarian matahari atau dewa api dari malam hingga matahari terbit. Sambil melihat Muzan, Tanjiro semakin yakin bahwa setelah melihat wujud Muzan saat ini, mungkin jika dirinya melakukan ke-12 jurus matahari secara beruntun, itu akan menghasilkan jurus ke-13. Tanjiro mengatakan dalam dirinya, dia akan menghindari serangan Muzan dan terus menyerang otak serta jantungnya hingga matahari terbit. Dan ke-12 jurus mataharinya tersebut terhubung oleh tarian waltz dan tarian api waltz. Tanjiro merasa melakukan ke-12 jurus secara berurutan ini sesuatu yang sangat sulit dilakukan, dan itu pasti akan membuatnya merasa seperti di neraka. Lalu sambil memperlihatkan Tanjiro dengan luka daging tumbuh di wajahnya yang sedang bersiap-siap menyerang Muzan, Tanjiro merasa kalau dirinya memang tidak sehebat ayahnya ataupun Yorichi, dan Tanjiro juga tidak tahu apakah dirinya akan bisa bertahan hingga matahari terbit. Dan sambil mengingat Muzan yang meledak menjadi kepingan daging, Tanjiro pun bertanya-tanya jika hal itu terjadi kepada Muzan, maka bagaimana cara dirinya mencegah Muzan agar tidak melarikan diri seperti itu. Lalu sambil membayangkan Hashira api, Tanjiro berkata kalau sekarang dirinya tahu dan paham kenapa seseorang bisa kehilangan kepercayaan dirinya. Tanjiro pun bertanya-tanya apakah dirinya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Yorichi, yaitu membunuh Muzan. Kemudian sambil memperlihatkan Tanjiro dengan segala kefokusannya dan genggaman kuat pada pedangnya, Tanjiro pun berkata, walaupun begitu dirinya tetap akan berjuang sekuat tenaga dan mendorong dirinya untuk jangan kalah dan jangan gentar saat melawan Muzan. Dan setelah semua itu, Muzan pun langsung mengayunkan tangannya menyerang Tanjiro dengan teknik pusaran cambuknya. Tapi serangan Muzan tersebut berhasil ditangkis dan dihindari oleh Tanjiro. Dan sambil menghindari serangan Muzan, dengan cepat Tanjiro menangkis serta menyerang Muzan dengan teknik pernafasan mataharinya dengan sangat cepat. Lalu saat Muzan melihat Tanjiro yang menyerangnya dengan teknik pernafasan matahari, seketika Muzan pun langsung terkejut saat melihat bayangan Yorichi pada Tanjiro. Dan dengan sangat kesalnya, Muzan pun langsung menyerang Tanjiro dengan sangat cepat sambil mencaci Yorichi hingga area pertarungannya bergetar. Akan tetapi, dengan teknik pernafasan mataharinya, Tanjiro pun dapat meminimalisir luka parah yang diterimanya. Namun, sebelumnya, pada saat Muzan menyerangnya, Tanjiro pun sadar bahwa dirinya bisa melihat serangan Muzan yang cepat itu. Dan sambil memperlihatkan Muzan yang mengeluarkan tentakel cambuk dari pahanya, Tanjiro pun tahu bahwa alasan Muzan berhasil mengalahkan teman-temannya atau para Hashira adalah karena 8 tentakel cambuk yang Muzan keluarkan dari pahanya jauh lebih cepat dari 9 tentakel yang ada di punggungnya dan kedua tangannya. Tanjiro merasa bahwa Muzan bisa mengubah bentuk tubuhnya, dan jika dirinya berpikir bentuk tubuh Muzan tetap, Muzan mungkin bisa menyerangnya dengan cara yang tak terduga. Dan setelah itu, Tanjiro pun dengan cepat berlari ke arah Muzan sambil menangkis serangannya dan langsung melompat menyerang Muzan dengan menggunakan beberapa teknik pernafasan matahari, yaitu tarian waltz, matahari membara, dan roda api. Tetapi sayangnya serangan tersebut berhasil ditangkis oleh Muzan sehingga menggagalkan serangan Tanjiro dan membuatnya untuk mundur sementara. Dan saat melompat mundur menjaga jarak, lalu sambil membayangkan Yorichi, Tanjiro mengatakan dalam dirinya bahwa dirinya akan menghubungkan jurus-jurusnya ini karena memang semua jurusnya ini diciptakan untuk saling terhubung.
Dan sambil bersiap-siap, Tanjiro mengatakan bahwa dirinya akan menghubungkan semua jurus pernafasan mataharinya dan menggunakan 12 jurusnya itu. Dan demikian adalah pembahasan chapter 192 Kimetsu no Yaiba, yaitu asal mula tarian Hinokami Kagura keluarga Kamado dan teknik terakhir pernafasan matahari. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.